Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Menerima yang Ada. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 31 sampai 32. Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu peroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Saudara-saudari terkasih, adalah manusiawi manakala seseorang memahami sesuatu berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri. Demikian juga kita akan sulit memahami perihal baru yang belum pernah kita pelajari dan kita alami secara langsung. Dalam firman hari ini, Yesus menyampaikan sebuah ramalan di mana para murid yang mengaku percaya kepadanya ternyata nanti akan meninggalkannya sendiri ketika berada di dalam situasi ancaman bahaya. Namun ia menegaskan sebuah rumus dasar, yaitu sesungguhnya saat manusia merasa ditinggal sendiri, ia sedang ditemani oleh Allah Bapa. Keyakinan pada rumus kebenaran tersebut akan menguatkan hati manusia untuk tetap bertahan ada bersama Allah Bapa menghadapi situasi dunia yang tidak nyaman sampai berhasil melampauinya dan mengalami damai sejahtera. Tentu saja, ramalan dan rumus kebenaran tersebut belum langsung dapat dipahami oleh para murid. Baru ketika ramalan itu terjadi dalam bentuk penangkapan dan penyaliban Yesus. Sementara para murid lari
meninggalkan Yesus dan bersembunyi. Barulah mereka sadar dan mulai paham. Saudara-saudari terkasih, di akhir hidupnya, Rasul Petrus berhenti dari melarikan diri, lalu berbalik arah untuk menghadapi ancaman penyiksaan dan pembunuhan terhadapnya. Dengan kesadaran baru akan rumus kebenaran sejati dari teladan hidup Tuhan Yesus, ia bahkan meminta agar pembunuhannya bukan disalib sebagaimana yang dialami oleh Tuhan Yesus, melainkan disalib secara terbalik. Pada hari ini, gereja juga merayakan kehidupan dari martir Petrus dan Marcelinus yang dihukum mati oleh penguasa Romawi pada tahun 302. Akibat karya mereka dalam menyelamatkan jiwa-jiwa yang percaya kepada salib Yesus melalui rahmat pengusiran setan dan baptisan. Berdasarkan firman dan kisah hidup para kudus dalam mengikuti teladan hidup Yesus tersebut, kita dapat menyimpulkan sebuah tema untuk kita praktekkan dalam latihan hidup pada hari ini, yaitu menyadari ketakutan ataupun hawa nafsu yang membuat kita belum mampu bertindak kasih. Bagaimana kita dapat melepaskan belenggu ketakutan serta hawa nafsu dan kelekatan tersebut? Saudara-saudari terkasih, adalah sepasang suami istri yang bertahun-tahun saling menyimpan kekecewaan terhadap pasangan hidupnya. Kehidupan perkawinan mereka lebih banyak diisi oleh rutinitas tanggung jawab, sehingga ikatan relasi menjadi terasa hambar. Kalau tidak mempertimbangkan sakramen pernikahan, mereka sebetulnya cenderung ingin melakukan perceraian. Meski tidak bertindak menyakiti pasangan, namun mereka juga enggan untuk bertindak melayani pasangan secara tulus dan penuh kasih. Masing-masing pribadi terpusat pada urusannya sendiri, karena malas, bila mana harus merasa kecewa lagi saat mengandalkan pasangannya untuk membantu memenuhi kebutuhan pribadi. Tanpa sadar, pasangan ini takut merasa kecewa. Mereka melekat pada hawa nafsu untuk memperoleh kesenangan dari pasangannya. Sebagai jalan tengah, mereka memilih untuk merasa terpaksa menerima keadaan yang sulit diubah agar sesuai keinginan. Apakah jalan tengah ini memang merupakan sebuah kemutlakan? Ataukah itu adalah bentuk dari ketidaksadaran akibat dari perilaku pribadi yang tidak secara utuh menaruh respek pada rahmat atas kejadian yang Tuhan berikan? Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah kita mengakui bahwa kita tidak menaruh hormat atas rahmat dari Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat yang Kau hadirkan untuk saya alami pada saat sekarang. Saya mengaku bahwa saya tidak suka dengan hadiah peristiwa hidup yang Engkau berikan. Saya tidak menghormatimu karena terlalu terpusat pada keinginanku sendiri. Ampunilah saya, Tuhan. Terima kasih atas kesempatan pengakuan ini. Izinkanlah saya menikmati rahmat baru dan penuh syukur dari-Mu. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.